Wah, akhirnya. Nih kita sebelum makan nih mau ini dulu, makasih loh Pak udah ngajak lihat kawasan ekonomi khusus ya, di di Kendal. Ini jadi pilot project buat kawasan-kawasan ekonomi, calon-calon kawasan ekonomi khusus di beberapa daerah lain yang masih dalam proses. Tapi sebelum menutup obrolan kita ini harusnya malam-malam, tapi karena buat Pak Ganjar nggak apa-apa lah saya ngajak ngobrol siang. Buat ditayangin malam-malam sih sebenarnya. Tapi saya mau ada pertanyaan terakhir. Tadi itu kan saya sebelum mau lari pagi sama Pak Ganjar, saya buka YouTube itu ya. Terus semua viral. Mungkin saya ingin dapat jawaban dari Pak Ganjar. Kalau tadi saya tanya apakah Pak Ganjar merasa itu Pak Ganjar gitu ya, ini maksud Pak Jokowi, nanti saya dianggap terlalu percaya diri. Tapi pertanyaan saya adalah Pak Jokowi dengan Pak Ganjar sendiri dengan Pak Jokowi itu gini, kalau bahasa kami awamnya akrab, kenal dekat, atau Pak Ganjar sendiri melihat sosok Pak Jokowi itu seperti apa? Akrab. Akrab sejak saya masih di DPR, kalau saya kunjungan, ketemu beliau, naik mobil, diajak makan soto Gading di Solo, beliau anterin, beliau tungguin. Ya, saat itu sudah menunjukkan bahwa bagaimana seorang Pak Jokowi itu menghormati banyak orang. Berbalik. Berbalik. Ketika berbalik beliau menjadi gubernur, kami jadi tim sukses beliau, jadi presiden kami jadi tim suksesnya. Dan ngobrol kita itu bisa bercanda, bisa ketawa, bahkan di mobil beliau dulu bisa mendengarkan Metallica, Linkin Park gitu ya. Jadi artinya beliau itu orangnya ya easy going, enak gitu. Maka saya merasa saya akrab sama beliau, bisa bercanda, bisa ngomongin gayanya Mas Gibran dengan Kaisang itu bedanya apa gitu ya. Bagaimana kemudian bercerita, wah kalau Gibran itu lebih keras dari saya Pak Gub gitu. Dan sikap-sikap gitu ya, itu kelihatan. Terus saya bilang kalau Mas Kaisang agak beling ya Pak. Ya memang dia itu unik kayak gitu. Jadi artinya luar biasa. Dan di keluarga beliau juga beliau kelihatan banget kalau dengan keluarganya itu juga sangat terbuka, bercanda gitu. Mas Kaisang kan suka ngeledein bapaknya juga ya. Jadi dalam konteks komunikasi yang sangat cair begitu, saya sih merasa ya akrab-akrab sajalah dengan beliau. Sebagai seorang presiden tentu komunikasi enteng, enak, dicolek juga oke gitu. Itu menurut saya ya orang yang enak diajak komunikasi. Kalau soal leadership beliau, apa yang beliau sudah lakukan selama beberapa waktu ini, karena hari-hari ini Pak Ganjar, namanya juga ada analisis politik dan lain-lain. Ada yang persepsikan Pak Ganjar ini adalah sosok yang bisa melanjutkan apa yang sudah menjadi, apa yang sudah dicapai Pak Jokowi. Karena orang masih memilih-milih, apa kita butuh perubahan, apa perubahan lebih baik, atau kita butuh untuk melanjutkan. Misalnya soal IKN Pak Ganjar, kota negara, bakal jadi nggak sih kita pindah gitu? Ya kalau itu sudah jadi undang-undang harus dong. Kalau kita nggak melaksanakan itu kita melanggar undang-undang. Siapapun yang akan menjadi pemimpin dia disumpah Mbak. Disumpah Mbak. Satu, dia akan taat peraturan perundang-undangan, itu artinya undang-undang mesti dilaksanakan. Nah kalau sudah dikunci di situ, ini kan harus jalan. Dengan segala jerih payahnya harus dilakukan. Maka kalau kami melihat fondasi yang cukup kuat diletakkan oleh Pak Jokowi ini perlu satu dipercepat. Jadi percepat itu bisa kita katakan sebagai pemanfaatan. Dua, penuntasan sampai cita-cita yang diharapkan. Dan cita-cita yang diharapkan sebenarnya kita bisa membaca dari konstitusi kita di pembukaan itu. Masyarakat adil, makmur, dan sebagainya itu. Nah itu terjemahan panjangnya. Jadi fondasi yang kuat itu sayang kalau kemudian dibiarkan begitu saja, ceritanya apa? Mangkrak. Iya. Jangan sampai. Nah, maka itu. Kemudian tolnya udah jadi. Tol itu tidak hanya sekedar mempercepat laju transportasi, tapi kiri kanannya harus tumbuh. PLN pernah saya ajak ngobrol, setelah terjadi tol, berapa kemudian gardu-gardu baru muncul? Banyak Mbak. Artinya tolnya oleh pusat, maka provinsi kabupaten mesti menyiapkan jalan-jalan sampai kemudian kepada industri atau sumber ekonominya. Sehingga semua akan merangsek ke sana dan ini menjadi optimal pemanfaatnya. Dan itu butuh menuntaskan tugasnya. Menuntaskan tugasnya. Ini nanti hari Minggu nanti ada hajatan di Jawa Tengah.
hajatan Mas Kaisang yang tadi katanya Iya. Pak Jokowi ternyata unik memang ya. Ini jadi di Mangkunegaran. Tadi saya karena sudah beberapa hari ini saya memang ada di Jawa Tengah, saya ngobrol dengan Pak Erick Thohir, saya ngobrol dengan Kanjeng Gusti gitu ya. Ini jadi momentum kata Kanjeng Gusti, ini jadi momentum loh untuk mengenalkan Mangkunegaran, apalagi nanti tamu-tamunya dari berbagai daerah gitu termasuk ya. negara. Termasuk negara. Ya betul betul. Negara, ya. Betul. Jadi Pak Ganjar sendiri melihat momentum hajatan Mas Kaisang dan Mbak Erina sendiri dan pilihannya ada di Mangkunegaran di wilayah Jawa Tengah. Besok itu sebuah pertunjukan budaya yang bagus sekali. Itu bukan sekedar pernikahan Mas Kaisang, tapi besok itu pertunjukan budaya seni yang sangat indah dan kolosal. Maka persiapannya menarik. Pilihan di Keraton Mangkunegaran sendiri sudah luar biasa. Di belakang Mangkunegaran itu sekarang dibangun satu tempat yang indah sekali. Saya udah ke sana. Udah ya. Terus kemudian akan dinikmati oleh banyak orang. Nanti akan ada iring-iringan kereta yang orang akan menonton. Maka rasanya dari putra-putri Pak Jokowi kemarin nggak ada kan cerita itu. Jadi ini yang kayaknya gongnya ya, karena terakhir ya. Dan itu juga akan menjadi pertunjukan yang akan dinanti oleh masyarakat, dan persiapannya kemarin matang. Saya juga ketemu dengan Gus Tibre juga menyiapkan, di mana raja sangat muda dan open minded gitu ya orangnya, jadi menyenangkan gitu dan didukung. Jadi kalau tiktokan antara Gus Tibre sama Mas Gibran umpama sebagai kakak yang menyiapkan juga adiknya nanti mau jadi manten, saya kira komunikasinya menarik, acaranya unik dan tentu disupport oleh semuanya. Kayaknya akan jadi tontonan hebat deh. Nah, Pak Erick Thohir sama Kanjeng Gusti bilang ini festival budaya loh, bukan hanya sekadar hajatan. Ini udah sama nih frekuensinya ya. Kita nggak sabar menanti hari Minggu nanti seperti apa. Pak Ganjar juga nanti akan di sana ya? Insya Allah ya. Insya Allah. Terima kasih Pak Ganjar sudah menerima kami di Jawa Tengah. Sama-sama. Karena ngobrol beberapa bulan lalu saya jadi tahu, jadi pingin sekali untuk ngobrol lagi. Terima kasih sudah mengajak kami ke beberapa tempat. Bapak sehat selalu. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Anda yang sudah nonton obrolan siang hari buat obrolan malam. Saya Pristian Grich. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Pak.